Senin 5 Desember 2022 ini kita kedatangan narasumber dari Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini adalah petinggi orang pentingnya ya dari Disdukcapil pada kesempatan ini hadir pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Narasumber pertama kita adalah Ibu Aslinda S.Hut MM. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Iva. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Makin cantik aja makin hari ya. Alhamdulillah. Ini adalah Kepala Dinas Disdukcapil pada pagi hari ini hadir spesial untuk menemani kita dan pendengar setia RKL dimanapun berada. Dan tidak sendirian, ada juga di sampingnya di sini narasumber kedua kita, ada bersama dengan Bapak Daeng Libe. Selamat pagi Bapak Daeng ya. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali artikel-artikel yang saya temui, Bu Aslinda bekerja sama bla 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 gitu ya. Banyak udah dapat informasinya. Salah satunya adalah Dukcapil luncurkan program Pelita Pondok Sidatoku. Ada juga kayak gitu ya. Ya. Ini termasuk tujuan atau gebrakan-gebrakan ini termasuk supaya apa sih Bu? Baik, kami di sini selalu menggaungkan apa yang telah kami programkan sebelumnya, di mana di dialog-dialog kita terdahulu ya Mbak Ipa ya, kita telah meluncing pelayanan online Sidatoku. Jadi tujuan pelayanan ini adalah proses percepatan pelayanan. Nah tentunya pelayanan online ini harus didukung dengan kerjasama, karena pelayanan ini tidak akan berjalan lancar tanpa didukung dengan kerjasama semua pihak. Nah salah satunya ini adalah kerjasama dengan desa. Semua desa di Semua Kabupaten desa, Kayong Utara. seluruh Oke. desa, ada 43 desa. 43. Kita sudah melakukan kerjasama dan semua desa itu sudah ada operator Sidatoku. Di 43 desa Iya, itu? ada Oke. masing-masing di setiap desa ada sudah menetapkan operator Sidatoku. Hanya aktif tidak aktifnya saja. Dari hasil pantauan kami kemarin kita menetapkan 16 desa yang 16 desa tertib administrasi kependudukan diberikan penghargaan bisa. Artinya ya semua desa tertib, tapi ini mereka adalah desa-desa yang lebih aktif lebih mungkin aktif ya? seperti Oke. itu, dan mereka adalah desa-desa yang aktif menggunakan pelayanan online Sidatoku. Artinya di situ mereka kita menilai dari banyaknya layanan online yang ada di Sidatoku seperti itu. Tadi Ibu sempat bilang dari 43 desa itu 16 desa, kemarin saya juga ada baca artikelnya yang sudah diberikan penghargaan ya. 16 desa itu berarti adalah desa-desa yang aktif menggunakan pelayanan online ini. Nah, sisanya berarti mereka belum aktif ya? Atau gimana? Atau ada kendala tertentu? Kami malah kemarin melihat data itu, bahkan desa Beto itu termasuk salah satunya di dalam 16 desa itu. Bayangkan desa Beto itu desa yang sangat jauh sekali ya, di kepulauan. Tapi dia bisa mengakses karena kan memang di sana sudah dibantu dengan telekomunikasi melalui BTS. Jadi untuk sinyal WA itu bisa. Jadi karena ini layanan berbasis web ini sangat secara kapasitas itu mudah diakses dan ringan, itu kan bukan berupa aplikasi. Jadi walaupun kapasitasnya kecil ini bisa diakses. Nah jadi saya kira saya berharap gitu ya, seluruh desa yang di luar 16 desa itu mereka juga bisa menggunakan fasilitas pelayanan online Sidatoku ini begitu. Oke. Melakukan kerjasama ini ke desa-desa, gimana nih tanggapan orang-orang desa? Apakah mereka dengan senang hati menerima atau memang ada keluhan lain? Kerjasama ini desa kita undang, kemudian kita sharing dan kita membuat kesepakatan. Nah setelah itu saya tidak bekerja sendiri, saya dibantu oleh personil-personil yang ada di kantor, dan kebetulan mereka cukup sangat proaktif dan mereka
kerjanya seperti peluru Mbak Iva kalau menurut saya. Jadi saya berikan ide sedikit mereka langsung bergerak. Nah itu yang kreatifnya luar biasa, sangat membantu sekali gitu ya. Nah jadi walaupun kadang-kadang mereka ngos-ngosan juga kalau saya udah biasa udah itu biasa belum, iya. Beralih ke Bapak Daeng, Libe. Kalau salah tolong luruskan siap. ya. Enggak apa-apa. Udah benar belum? Udah benar ya, Libe ya. Ini katanya tadi sempat bincang-bincang sebelum kita dialog ini adalah Bugis ya. Dari Bugis nih. Ini adalah kasih pemerintahan Desa Banyu Abang ya. Sekaligus operator Sidatoku. Nah, kenapa dihadirkan di sini? Karena Banyu Abang ini adalah salah satu desa juga yang ikut kerjasama yang melakukan PKS dengan Disduk Capil. Mungkin bisa nge-share ke kita semua atau ke pendengar kita juga di luar sana pengen tahu gitu. Gimana pengalamannya setelah gitu ya bekerja sama dengan Dukcapil dengan inovasi Sidatoku ini? Oke, terkait pengalaman di sini tentu saja tidak ada alasan untuk desa tidak menyambut baik program ini ataupun inovasi ini, karena ini bersentuhan langsung dengan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam arti seperti yang Bu Aslinda tadi bilang, yang sejatinya masyarakat terkendala akses ya, jarak, waktu juga, biaya. Jadi gitu biaya udah pasti. Jadi masyarakat cukup datang ke kantor desa, sampaikan apa perubahan data apa yang pengen dirubah. Di situ desa tinggal minta tanda tangan pemohon seperti itu, kita online-kan datanya, nunggu 2 hari atau 1 hari, sekarang tidak ada lagi 2 hari, 1 hari udah bisa kita udah langsung beres gitu ya, sampai menyarankan ke desa langsung gitu untuk Sidatoku ini. Apa masyarakat ini, saya ini kan kasih pemerintahan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam arti di sini ketika masyarakat terkendala akses, saya juga yang harus turun ke Capil, nah kan gitu, ke Capil untuk mengurus dokumennya seperti ini. Ketika munculnya inovasi Sidatoku ini, saya langsung ke ruang Bang Sabian sama Bang Yuda. Saya ambil username-nya, password-nya, dan saya minta ajari sedikit cara mengoperasikan seperti itu. Baik, ini mumpung ada kepala dinasnya di sini ya, kita mau nanyakan langsung mengenai aplikasi Sidatoku ini. Sudah 43 desa kerjasamanya, 16 desa diantaranya sudah mendapatkan penghargaan. Artinya beberapa desa yang lainnya akan menjadi akan memotivasi diri lah ya, untuk mudah-mudahan di tahun 2023 nanti di 43 desanya semua desa ini diberikan penghargaan semuanya gitu ya. Nah, dari 43 desa ini artinya sudah banyak ya yang udah mengakses Sidatoku ini. Kira-kira yang Ibu ketahui gitu ya selama ini, selama launchingnya Sidatoku dan sampai saat ini sudah berapa banyak tuh indeksnya tuh yang sudah masuk gitu, yang sudah menggunakan aplikasi ini? Kurang lebih sudah ada 600-an 600-an orang ya, 600-an permohonan gitu permohonan melalui Sidatoku yang udah masuk melalui Sidatoku. Iya. Pernah nggak sih Ibu dengar kata-kata calo gitu ya? Biasanya kita akan nyinggung sedikit ya mengenai calo gitu ya, kata-kata calo atau orang-orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini gitu ya. Untuk saat ini seluruh pelayanan administrasi kependudukan itu sudah tidak berbayar dan gratis. Gratis. Nah, jadi masyarakat Kabupaten Kayong Utara semua layanan administrasi kependudukan itu gratis. Nah, untuk calo ini saya pikir mungkin itu memang oknum atau bisa juga ini ya, salah satu orang yang mengetahui tata cara untuk melakukan administrasi kependudukan dan dia bersedia membantu. Nah, ini kadang-kadang yang memang kita tidak bisa menghindari itu Mbak Ipa. Memang kami amati beberapa setiap melakukan pelayanan memang ada orang itu terus yang datang gitu ya. Nah, tapi dokumennya itu lengkap gitu ya, dokumennya lengkap, ada surat kuasa dari pemohon. Jadi kita tidak bisa menolak karena prosesnya sudah benar gitu ya. Kita hanya mencatatkan saja tugas kami di sini gitu ya. Terlepas itu dokumennya asli atau tidak asli, itu tanggung jawab si
yang menerima kuasa dan yang memberikan kuasa gitu ya. Nah, selama dokumennya lengkap itu kita proses, dan orang yang melakukan pemohonan dokumen itu hanya kita berikan hanya untuk satu orang saja, tidak bisa kolektif. Kalau kolektif itu dari desa. Nah, jadi mungkin itu, dan terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan warga itu saya kira itu di luar tanggung jawab kami gitu ya. Dan mungkin di lapangan ini mereka berdasarkan istilahnya ya suka sama suka gitu ya. Jadi masyarakat minta bantu, mereka mengasihkan biaya, mungkin seperti itu kejadian di lapangan. Kami sampai saat ini belum melihat secara nyata gitu ya, hanya dari kabar-kabar saja gitu. Nah, kalau misalnya suatu saat kita ketemu dengan hal-hal tersebut, tentunya ini akan menjadi perhatian kami dan mungkin menjadi tindak lanjut gitu ya, karena sesuai dengan undang-undang Adminduk sekarang tidak ada lagi yang namanya berbayar. Seperti itu. Semua gratis. Semuanya gratis. Semua layanan gratis. Kalau dari Bapak Daeng sendiri, khususnya di Desa Banyu Abang, ada nggak sih pengalaman tersendiri menyangkut masalah ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini? Ketika ada masyarakat minta pengantar, misalnya kakak atau akte kelahiran, misalnya masyarakat, saya minta pengantar saja biar ada yang ini nguruskan ke Capil, saya bilang. Tetap langsung saya sanggah. Nggak usah dititipkan dokumen. Dihalangi langsung gitu ya. Tetap saya sanggah. Takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan data kita, misalnya dokumen kependudukan kita untuk kepentingan diri ataupun kepentingan untuk kelompok dia gitu kan gitu. Jadi saya cukup dah bawa ke kantor desa, nanti mungkin besok udah bisa dicetakkan gitu. Baik, terakhir nih Pak Daeng, sebelum kita menutup program kita, harapan Bapak untuk Desa Banyu Abang dengan adanya inovasi terbaru dari Sidatoku ini apa tuh? 43 desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Ayo kita galakkan ini. Kita sadar Adminduk ya, dalam arti di sini semua berasal dari data itu Ibu ya. Apapun keperluannya tetap dari data Adminduk. Untuk operator yang sudah aktif saya ucapkan selamat, yang belum menjalankan saya doakan semoga dimudahkan, semoga kita bisa semoga kita selalu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, seperti itu. Bu Aslinda, apa nih tujuan harapan lagi ke depannya dari Dukcapil dengan inovasi-inovasi terbarunya? Adakah wacana-wacana juga ke depannya yang akan dilakukan lagi? Silakan Ibu. Semua memang Dinas Dukcapil itu bukan pelayanan dasar gitu ya, tapi administrasi kependudukan itu merupakan dasar dari pelayanan dasar. Jadi dokumen administrasi kependudukan itu sangat penting, dan kami berharap masyarakat sadar dan terus meningkatkan akan pentingnya administrasi kependudukan. Kemudian kami juga berharap masyarakat terus selalu memperbaharui dokumen kependudukan, terutama dalam hal ini perubahan elemen data dinamis pada kartu keluarga. Misalnya anaknya yang telah selesai sekolah itu harus selalu diperbarui, yang dari SD, SMP, SMA bahkan ke perguruan tinggi. Dan harapan kami terakhir adalah semua pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia itu gratis, termasuk Kabupaten Kayong Utara itu juga gratis. Dan pelayanan sekarang sudah dimudahkan melalui pelayanan online Sidatoku, dan sekarang sudah ada di gerai-gerai desa, seluruh desa di 43 desa. Jadi masyarakat sangat mudah. Bahkan saat ini sudah hadir langsung di pintu-pintu rumah masyarakat. Artinya masyarakat bisa mengakses langsung Sidatoku.